Apa itu? Al-Quran itu artinya bacaan. Tapi samakah Al-Quran sebagai bacaan dengan bacaan yang lain? Di mana letak bedanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama sekali marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Seiring dengan itu salawat dan salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah, semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajian kita pada malam hari ini surat Al-Baqarah ayat 185. Sekitar 15 menit kita akan tambah-tambah pengetahuan kita tentang agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Dari ayat itu kita diberitahu oleh Al-Quran bahwa Al-Quran itu diturunkan pertama kali di bulan Ramadan. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia dan juga sebagai pembeda antara yang benar dengan yang salah. Kita tidak usah banyak-banyak mendalami Al-Quran ini dalam pengajian ini, cukup sedikit saja. Apa itu? Al-Quran itu artinya bacaan. Tapi samakah Al-Quran sebagai bacaan dengan bacaan yang lain? Di mana letak bedanya? Ahli tafsir menjelaskan kepada kita, setiap kalimat yang berakhiran an di dalam Al-Quran itu bermakna kesempurnaan. Setiap kata yang berakhiran an di dalam Al-Quran itu maknanya kesempurnaan. Artinya sempurna. Apa contohnya? Syaitan an akhirnya. Sempurna tak setan? Di mana letak kesempurnaan setan? Letak kesempurnaan setan itu adalah sempurnanya setan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sabarana sabarono jauh dari nikmat Allah Ta'ala. Anak syaitan. Kalau Furqan juga akhirnya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan juga. Furqan itu artinya pembeda. Sempurna Al-Quran itu membedakan antara yang benar dengan yang salah. Apalagi irfan, ada nama
artinya itu? Irfan itu apa artinya? Orang yang bijaksana. Kalau ada irfan, maknanya sempurna kebijaksanaan itu. Jadi setiap Al-Quran, kata di dalam Al-Quran atau di dalam bahasa Arab yang berakhiran itu maknanya sempurna. Begitu juga Al-Quran. Kan ada juga. Di mana letak kesempurnaan Al-Quran itu? Satu, Al-Quran satu-satunya yang ditentukan cara membacanya, bahkan mempunyai ilmu untuk cara membaca Al-Quran itu. Apa namanya? Ilmu tajwid. Untuk membaca buku teks bahasa Indonesia ada tak ilmu tajwidnya? Tidak ada. Langsung saja dibaca. Kalau Al-Quran ditentukan cara membacanya. Ini ibtidah, ini waqaf, ini dimulai, ini berhenti, ini tidak boleh berhenti, ini terus saja. Ini panjang, ini pendek, ini panjang 2 alif, ini panjang 1,5, ini panjang 6. Ini dengung, ini tidak boleh dengung, ini ikhlas, ini ikhfa, ini izhar. Ditentukan dari cara membacanya. Ditentukan. Bacaan lain tidak pernah ditentukan cara membacanya. Tidak ada ilmunya seperti Al-Quran itu. Jadi puisi ya? Hah? Puisi? Puisi intonasi. Intonasi? Tidak ada kodang uangnya kok berarti tidak ada. Tenggok Ditentu. Yang kedua, membaca Al-Quran itu pandai atau tidak pandai orang tentang irama, dia otomatis berirama. Tidak tahu bayati, tidak tahu hijaz, ros, apa lagi, nahwan. Tidak tahu itu. Kalau kita membaca Al-Quran, tetap saja kita berirama membaca Al-Quran ini. Ya irama masing-masing. Namun dia tetap pakai irama. Bacaan lain ada pakai irama selain puisi. Nah, coba teks Undang-Undang Dasar 45 ada iramanya? Tidak ada, tidak bisa. Jadi kalau Al-Quran tahu atau tidak tahu kita tentang iramanya, kita tetap membacanya berirama. Yang ketiga, Al-Quran itu boleh ditantang kebenarannya. Siapa yang bisa? Kalau buku-buku bacaan lain, ada buku yang lain, buku satu lagi bisa dibanding-bandingkan. Tapi Al-Quran coba tandingi satu, agak satu saja dari Al-Quran, agak satu surat saja dari Al-Quran. Coba pikir satu surat saja dari Al-Quran. Kalau buku-buku bacaan lain bisa ditandingi, mungkin ada bukunya 40 halaman, ada yang bisa menulis sampai 100 halaman. Ya kalau Al-Quran tidak ada yang bisa. Ini ada kasus itu. Orang ahli kaligrafi menulis indah itu Al-Quran itu. Keahliannya di situ. Kalau dia yang menulis kaligrafi itu mahal harganya. Kemudian satu kali dia jual kepada seorang ulama, ditawarkannya kepada ulama itu, ini saya jual kepada dia, ini 2 juta dia. Lalu Buya itu dilihatnya kaligrafinya. Apa kata Buya? Gratis pun saya tidak akan terima yang Anda tawarkan. Kenapa? Karena dia
hanya meninggalkan satu alif dalam kaligrafi itu. Satu alif saja yang tertinggal, tidak mau dia itu menerima, ulama itu menerima. Kenapa? Karena tertinggal satu alif. Lain kan? Coba lah bacaan lain. Salah ketik kawan itu kan mengerti orangnya. Maafkan saja. Sudah tahu deh. Tapi kalau Al-Quran tidak bisa. Kemudian apa lagi? Banyak di antara Al-Quran itu kata-kata yang seimbang kalau berpasangan. Kafir, iman, itu sama jumlah. Bumi, langit itu sama jumlahnya. As-samawat, al-ard itu sama jumlahnya. Siang malam. Ya. An-nahar wal lail sama jumlahnya. Siang dan malam itu sama jumlahnya. Bahkan jumlah hari sama dengan jumlah katanya di dalam Al-Quran. Kalau 1 tahun berapa hari? 365 hari. Kata al-yaum sebanyak itu. Sama persis dengan itu. Al-yaum itu artinya hari. Bahkan dalam bentuk jamak, al-yaum itu sebanyak 30 kali. 1 bulan berapa? 30. Kata-kata al-qamar 12 kali. Qamar itu apa artinya? Bulan. 1 tahun 12 bulan. Coba cari bacaan yang seperti itu. Tidak ada bacaan yang bisa seperti itu. Banyak lagi. Sehingga itu menyatakan bahwa Al-Quran itu betul-betul sempurna. Tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran itu. Itu baru kulitnya itu. Baru pengetahuan tentang itu. Kalau isinya justru lebih luar biasa lagi. Banyak lagi pemahaman yang perlu kita ketahui. Ini kadang-kadang kita beragama itu belajar sekarang itu dari YouTube sudah bisa, dari media sosial sudah bisa. Tapi harus hati-hati kalau menyangkut pemahaman Al-Quran, pemahaman hadis. Misalkan ini yang mudah-mudah saja ibu-ibu dan bapak sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Siapa yang diwajibkan berpuasa? Orang yang beriman. Apakah seluruh orang yang beriman itu wajib puasa? Dalam ayat itu dijelaskan diwajibkan berpuasa. Dalam kenyataannya apa seluruh orang yang beriman itu wajib puasa? Ada yang wajib tapi tak. Itu menyangkut apa, Le? Menyangkut penjelasan kata-kata iman kaitannya dengan puasa. Kalau anak umur 12 tahun dia beriman, wajib dia puasa. Dia belum balik berakal, wajib dia puasa. Tidak wajib. Ada di ketentuannya yang lain. Siapa yang tahu itu? Hanya ulama. Mereka yatafaqahuna fiddin, ulul albab. Tidak semua orang bisa menjelaskan pemahaman isi al. Atau kita lanjutkan. Ayyam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Di situ kan ada orang sakit atau dalam, boleh tidak? Lalu orang sakit yang bagaimana yang boleh tidak puasa? Sakit telinganya dari besar. Kalau sakit sana. Dalam ayat itu kan tidak ditentukan sakit apa. Kan tidak ada.
macam sakit. Tidak dijelaskan apa bentuk sakit. Siapa yang bisa menjelaskan itu? Hanya ulama. Dia tokoh ulama fiddin, ulul albab. Masih jauh kita. Orang sekarang itu bertengkar itu. Oh ini kan ada ayatnya, ini kan ada hadisnya. Ayat dan hadis itu perlu dijelaskan oleh para ulama. Contoh lagi soal hadis, ini sedikit lagi. Boleh nggak mengkadar sholat? Dalam hadis cuma dua yang boleh. Pertama orang yang lupa, yang kedua orang yang tertidur. Itu yang dalam hadis. Hadisnya menyatakan begitu. Bagaimana kalau ibu-ibu waktu gaji dulu ndak doge lupa, ndak doge terkalor, sumbayang ada 3 banyak. Boleh nggak dia mengadakan sholat waktu gaji seperti itu? Waktu jadi negara saya. Waktu negara sudah. Waktu negara kan sehari, nyokon banyak kok. Iya, udah kata 2 hari. Hampir 2 hari itu waktu meha dulu Ya. Apa waktu meha dulu tak kayak banyak supaya nanti boleh nggak mengkada? Dalam hadis cuma 2, orang yang lupa, orang yang tertidur. Maka lahirlah pemahaman fikih dari ulama. Macam-macam fikih, macam-macam mazhab. Di antaranya Imam Syafi'i membolehkan mengqadha salat yang tertinggal apapun juga. Apa alasannya? Imam Syafi'i menggunakan qiyas. Metode penetapan hukumnya berdasarkan qiyas. Namanya qiyas aulawi. Qiyas yang lebih utama. Imam Syafi'i itu dari segi pendekatan fikihnya lebih banyak berprasangka baik kepada Allah kalau soal yang baik. Apa itu qiyas aulawi? Nah, ini dalam pada salat itu. Kalau awak lupa berdosa awak tidak. Misalnya awak siang hari, awak puasa gini kuah. Itu ditutup makan, tapi awak sedang lupa. Awak sedang lupa puasa kok. Kalau ditutup itu salah jauh. Kira lapi setengah piring di kanannya dan awak puasa. Ayo ya berarti deh. Kalau lupa berdosa itu enggak? Sedangkan tidak berdosa itu lebih wajib mengada puasa. Apalagi memang nan wajib tu benda. Dia nak doa berdosa doh. Bang wajib di mengada. Tidak usah jalan kata lupa mas. Sedangkan tidak berdosa itu lebih wajib tu mengada. Apalagi memang nak berdosa itu nak tambah wajib mengada. Paham itu? Sedangkan tidak wajib dia mengada. Awak lupa, kan ada dosa wajib. Apa lain apa dosa? Itu tambah wajib lah mengkada sholat. Begitu cara Imam Syafi'i pendekatannya menggunakan buku. Kadang-kadang apa bertangkar tu. Hadis itu coba mau mengkada sembahyang selama-samanya benar. Bertangkar tu. Itu para ulama. Satu hadis dipahami hanya oleh orang hadis saja. Satu ayat dipahami oleh orang Al-Quran saja. Makanya Al-Quran, hadis itu dipergunakan sebagai sumber hukum, bukan langsung menetapkan hukum dari Al-Quran itu. Tapi ada yang diuraikan, dikaji oleh para ulama. Jabatan kalau masalah mengkadar sholat itu jangan kau bid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan, bukan dia sebab. Lain paham itu betul. Maka itulah keistimewaan Al-Quran. Al-Quran itu tidak akan pernah final pemahaman, tidak akan pernah selesai penafsiran. Dia akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Itulah keistimewaan Al-Quran. Lebih dan kurang, mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.